Oke, dari chapter 15 ini apa yang kita pelajari itu kita sudah belajar tentang struktur modal, teori, ya kan. Tapi nanti diperdalam ini, terus mengapa struktur modal tiap industri berbeda dan membuat keputusan pembiayaan. Ya. Nah, berikutnya sekilas tentang pilihan struktur modal dan praktik. Ya. Tujuan utama dari pengelolaan struktur modal adalah memaksimalkan total nilai utang dan nilai ekuitas. Itu tujuannya. Artinya, kita menginginkan agar utang yang kita dapatkan itu secara maksimal dapat dipakai untuk investasi dan juga dapat menurunkan atau memaksimalkan bunga yang ada dan juga meningkatkan nilai ekuitas, value dari ya, itu tujuannya. Jadi ini nanti ada kita belajar tentang trade off. Trade off itu adalah antara kita mengambil satu keputusan menyebabkan keputusan lain tidak diambil. Nah, bagaimana efeknya? Dalam artian adalah opsional opportunity cost-nya, biaya kesempatannya itu akan kita hitung. Hasilnya dari pembiayaan ini adalah mengoptimalkan struktur modal. Ya, nanti kita lihat berapa biaya modal yang paling dapat kita tolerir. Artinya kita berusaha untuk mendapatkan nilai yang sangat moderat, ya, tidak banyak utang, tidak juga banyak modal. Dua-dua ini sebenarnya menimbulkan biaya, yaitu biaya modal. Nah, tinggal bagaimana biaya tadi dioptimalkan, ya, dengan biaya yang lebih rendah. Nah, di sini ada komponennya, struktur modal itu, ada ekuitas pemilik dan utang yang mengandung bunga. Jadi kemarin kita udah bahas ya, bahwa yang dari utang ini yang menimbulkan bunga, tapi account payable itu tidak. Nah, itu struktur modal, tetapi akan berbeda dengan namanya struktur keuangan. Capital structure dengan financial structure itu berbeda. Struktur modal itu adalah komponen yang benar-benar jangka panjang, modal. Tapi kalau struktur keuangan itu lebih kepada komponen antara struktur modal itu sendiri ditambah dengan kewajiban yang tidak mengandung bunga. Contohnya di account payable. Ya, itu. Jadi luasan struktur keuangan dibandingkan struktur modal. Itu gambarannya. Jadi kalau nanti ada teori bisa dijelaskan. Hal ini juga digambarkan dengan debt. Tuh, ini pernah kita pelajari ya. Waktu pertemuan ketiga sebelum UTS. Ya, antara pembagi antara jumlah kewajiban dibagi dengan total aset. Oke. Nah, lalu kita ada namanya struktur modal di dalam menghitung antara perbandingan bunga dengan enterprise value ratio. Yaitu membandingkan antara utang, struktur modal yang tadi dengan nilai perusahaan itu sendiri. Biasanya nilai perusahaan itu enterprise value ratio ini atau enterprise value ini itu dapat dilihat dari nilai pasar suatu saham perusahaan. Itu enterprise value. Ya. Itu dikalikan dengan jumlah saham yang beredar. Ini rumusnya. Debt to enterprise value adalah net debt dibagi enterprise value. Nah, tapi net debt itu adalah, ini ekspektasinya adalah bunga enterprise value itu adalah debt itu sendiri ya, plus ditambah dengan market value of equity. Itu tadi saya bilang modalnya. Dan ini rumusnya. Oke. Nah, di dalam menentukan struktur modal tadi ada namanya nilai buku dari debt, ya kan? Ini artinya obligasi yang ditimbulkan dengan adanya bunga. Nanti ada namanya non-interest bearing debt, ya kan? Yang meliputi short term not payable. Contohnya bank loan. Ini contohnya adalah kenapa not payable itu
kita masukkan. Karena not payable itu pasti ada bunganya. Beda dengan account payable, ya kan? Account payable itu kan kalau kita beli persediaan, misalnya 2/10 N/30. Artinya kalau dibayar dalam waktu 10 hari, kita dapat potongan 2%, atau dalam waktu 30 hari kita bayarnya normal, N. Nah, tapi di atas 30, itu biasanya kalau account payable itu hanya diberikan kepercayaan saja. Tapi kadang-kala itu dibatasi, yaitu kalau kita nggak bisa bayar di atas 30 hari, kita diharuskan membuat surat utang, namanya notes payable. Nah, surat utang itu yang dikeluarkan oleh bank loan, ya, pinjaman bank, dan itu ada bunganya, ya, itu yang pertama. Terus ada lagi current portion of long term debt. Jadi ada utang jangka panjang yang dijatuh temponya pada saat tahun berjalan. Itu juga dihitung nilai bukunya. Dan sisa daripada long term debt itu sendiri. Jadi ada 3 komponen ya. Adik-adik nanti kalau ada di soal, ada misalnya notes payable di satu sisi, ada juga account payable, ada juga misalnya salary payable atau utang salary, utang gaji. Nah, ini yang 3 ini harus masuk di dalam menghitung interest bearing debt. Oke, hanya 3 komponen ini yang harus dimasukkan. Nah, coba kita lihat perbandingannya. Ini ada beberapa perusahaan, ya. Ya, kita di perusahaan luar ada Boeing, Disney, ya kan. Kalau kita lihat komponen daripada debt ratio ini dengan debt price, umumnya nilai debt to enterprise itu lebih kecil daripada debt ratio. Karena apa? Net debt-nya ini semakin kecil. Karena di sini kan ada komponen apa? Yang tadi saya bilang, total liabilities. Jumlah kewajiban total. Termasuk di dalamnya siapa? Ada di situ utang jangka panjang, di satu sisi ada juga utang jangka pendek. Nah, di sini total liabilities. Saya total liabilities itu nggak ngelihat panjang atau pendek, tetapi ya, jadi gabungan. Sedangkan di net debt ini, tadi kita udah belajar hanya di 3 komponen itu saja, yang ini. Ya, 3 komponen ini aja yang menimbulkan bunga. Yang tidak menimbulkan bunga enggak kan? Contohnya utang gaji ada nggak bunganya? Enggak, karena utang gaji itu biasanya kalau sekarang berhutang, nanti tanggal 5, tanggal 6 itu kalau pas gajian dibayarkan. Nah, artinya apa? Ini komponennya. Nah, kenapa dia bisa misalnya di contohnya Barnes and Noble 72,5% untuk debt rasionya. Tapi debt to enterprise value-nya 3,8%. Artinya apa? Perusahaan ini memberikan komponen bunga atau pinjaman yang lebih rendah. Sehingga dia lebih condong mengeluarkan saham. Mengeluarkan saham dibandingkan mengeluarkan utang untuk pembiayaannya, untuk menginvestasikannya. Dan kelihatan nilai time interest on ratio-nya perbandingkan antara earning before interest and tax dibandingkan beban bunga, itu dia negatif. Kenapa? Dia tidak banyak bunga di situ. Sehingga dia bisa membuat nilai ininya semakin rendah. Pertanyaannya, apa gunanya ini? Ini menggambarkan dari sisi bahwa kalau semakin rendah dia dan semakin kecil dia, ini menggambarkan bahwa perusahaan ini tidak lebih baik menggunakan utang, tetapi dia lebih condong kepada modal dengan cara meningkatkan nilai perusahaannya, namanya enterprise value. Itu gambaran. Dan sebaliknya kalau seandainya dia tinggi, ya, ini jelas ini lebih besar dibandingkan ini. Karena apa? Komponen net debt-nya tidak dimasukkan utang jangka pendek. Ingat ya, itu. Ini kan coba kalau kita lihat kolom ini, ada yang 3,8, ada 67. Ini artinya adalah kalau dia Jones kita lihat perusahaan mana nih? US Airways. Ini kalau nggak salah perusahaan penerbangan. Iya, karena apa? Dia membeli pesawat, ya, membeli pesawat. Posisinya itu dia adalah dengan utang, biasanya dengan utang jangka panjang. Sehingga
net take-nya juga lebih besar. Ya, contoh lain apa? Ford juga gede. Karena apa? Dia investasi juga cukup besar untuk menggunakan modal tadi, utang tadi. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi. Ini tadi sudah saya jelasin. Ya, rasio dibandingkan debt itu menunjukkan selalu lebih tinggi karena rasio utang didasarkan pada nilai buku dan nilai buku ekuitas selalu lebih rendah dari nilai pasarnya. Ya, ini logika berpikirnya pembandingnya. Debt to value rasio tidak termasuk non interest bearing debt tadi yang saya bilang. Account payable, utang gaji, utang apa yang jangka pendek lah. Utang sewa misalnya. Oke, ini baru ada lagi time interest earning ratio, perbandingan antara perputarannya bagaimana terhadap beban bunga. Kemarin kita udah pelajari ini kalau seandainya perputaran jatuh satu, berarti perusahaan itu masih favorable, layak gitu ya. Artinya perusahaan itu memberikan jaminan kepada kreditur bahwa kalian tuh gak usah khawatir, kami bisa bayarkan bunga ini dengan mengandalkan earning before interest and tax ini. Artinya saya masih punya laba loh untuk membayar beban bunga ini. Nah, sekarang kita masuk ke financial leverage. Apa itu leverage? Itu ada pengungkit. Bahasanya leverage itu pengungkit. Pengungkit itu apa? Bahwa bagaimana caranya kita untuk meningkatkan kemampuan perusahaan di satu sisi untuk investasi, tetapi tidak mengalahkan dari sisi bunganya yang lebih besar atau memberikan efek kepada beban yang lebih besar kepada perusahaan. Itu namanya mengungkit ya, mengungkit tingkat imbalan yang didapat dari total modalnya ke dalam suatu ekuitas yang memberikan tingkat imbalan yang lebih tinggi. Artinya kita berusaha untuk mencari modal, tidak membuat ekuitas kita semakin rendah. Gitu. Boleh kita berutang, tetapi jangan sampai besar pasak dibandingkan tiang. Itu logika perpatahnya. Ya, jangan sampai pengeluaran lebih besar dibandingkan pemasukannya. Itu yang dari sisi financial leverage ini. Ya, sebagai contoh, jika perusahaan mendapatkan 17% dari investasinya, artinya dia mau investasi 17%. Dari 17% dia membayar 8% dari pinjaman, 9% dari modal milik perusahaan. Hal ini yang dikenal dengan istilah favorable financial leverage. Artinya apa? Dia lebih besar dananya dari modal dibandingkan dari utang. Itu maksudnya. Jika hasilnya kurang dari 8%, maksudnya ini 8% ini, maka hal ini disebut dengan unfavorable financial leverage. Artinya apa? Kalau seandainya pinjamannya lebih besar, otomatis bunganya juga lebih besar. Bunga yang besar akan membuat nilai perusahaan semakin kecil. Nilai perusahaan dapat dari mana? Earning per share. Ya, earning per share itu adalah perbandingan antara net income dibandingkan jumlah saham yang beredar. Tinggi EPS-nya, earning per share-nya, berarti nilai perusahaan semakin tinggi. Karena apa? Nilai perusahaan itu ditunjukkan dari laba yang dihasilkan di tahun berjalan. Nah, ini contohnya beberapa industri ya. Nah, coba lihat. Nah, kenapa Securities Brokers itu 81%? Ya karena dia jual sekuritas obligasi. Jadi otomatis dia utangnya banyak. Ya, utang mengutang gitu loh. Dia pinjam, dia beli pinjaman lagi kepada orang lain. Jadi semakin ini, bank juga sama. Ya. Karena bank itu kan dananya dari masyarakat, otomatis dia harus kembalikan ke masyarakat plus bunganya. Gitu loh. Jadi kelihatan gitu cara membacanya dari mana lebih besar komponennya. Ya. E-commerce kenapa lebih kecil? Ya lebih kecil bunga debt-nya, obligasinya. Ya, karena dia nggak terlalu banyak butuh modalnya. E-commerce itu cuma ngandalin jaringan, istilahnya nggak terlalu inilah.
nggak terlalu gede kalau e-commerce itu. Ya apalagi entertainment ya. Nah, itu dia. Oke, teori struktur modal ya. Awal dari teori struktur modal itu dia dikenal dengan namanya Modigliani and Miller. Ini dua orang ini yang membuat teori baru ya, teori baru. Tahun berapa ya? Saya lupa 1921 atau apa nih. Dia udah lama banget nih. Menunjukkan bahwa pada kondisi ideal, ya kan? Ini ideal loh. Level utang dalam struktur modal tidak memiliki atau memiliki banyak utang tidaklah berarti. Artinya apanya? Di sini dulu waktu dia melakukan penelitian mereka berdua ini, itu mereka menumbuhkan bahwa itu nggak ada masalah sebenarnya kalau tidak memiliki utang, sedikit utang atau memiliki banyak utang, nggak ada artinya. Artinya utang dengan modal itu sama posisinya. Ya, padahal sebenarnya utang ada bunganya. Bunga mengurangi laba. Laba dikenakan pajak. Nah, ini kan logika-logika ini yang dianggap dia tidak jalan. Tapi waktu itu masih bagus. Karena dulu tahun-tahun itu kan resesi ya. Resesi orang lebih condong kalau kasih pinjaman tanpa bunga gitu kan. Jadi teori ini bisa berlaku kalau kondisi yang melatar belakanginya juga mendukung gitu. Nah, asumsinya apa? Nah, ini dia. Berarti ada asumsinya kan? Asumsi itu adalah anggapan. Kalau asumsinya ini dipakai berarti variabel lagi namanya ceteris paribus. Artinya variabel yang tidak dimasukkan di dalam penelitian ini dianggap tetap ya, artinya nggak berubah. Asumsinya apa? Ada dua, arus kas yang dihasilkan oleh perusahaan tidak dipengaruhi oleh bagaimana cara perusahaan dibiayai. Ini dia. Karena dulu utang sama modal itu nggak ada bedanya, ya, nggak ada bedanya. Ya. Awal-awal perusahaan itu berbentuk saham itu nggak ada bedanya, yang nggak ada beban bunganya, nggak ada beban dividennya, gitu. Pasar keuangan adalah pasar sempurna. Ini yang susah. Ya, kemarin kita udah belajar namanya pasar weak, pasar lemah, semi strong, strong. Ya, ini pasar sempurna biaya dan investor dalam meminjam uang dan meminjamkan uang menggunakan tingkat bunga yang sama dengan investor perusahaan. Artinya apa? Bahwa semua informasi itu setiap investor itu sama. Ya. Ini muncul karena apa? Sekarang ini kan banyak informasi itu tidak sama. Ya, equal information, ya, informasi yang tidak sama, nggak equal gitu ya. Itu yang mungkin dapat terjadi beberapa informasi itu di beberapa investor nggak mendapatkan informasi itu sehingga dia membeli obligasi bisa dengan suku bunga yang tinggi karena apa? Dia nggak dapat informasi lebih lengkap dari investor lainnya. Ya. Nah, asumsi kedua di sini mengatakan bahwa kemasan arus kan baik itu diberikan oleh investor maupun dalam bentuk bunga tidaklah penting. Ini asumsinya. Jadi ada asumsi kedua pasar sempurna juga dia asumsikan bahwa nggak ada bedanya gitu loh. Kalau dia dari sumber investasi ataupun dari obligasi. Tidaklah penting. Kesimpulannya, bila kedua asumsi tersebut digunakan, maka nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh bagaimana cara perusahaan dinanai. Ya jelas. Nah, asumsinya juga tidak menganggap bunga dan investasi itu berbeda. Bunga dengan saham itu berbeda. Itu konsepnya sudah dikunci gitu. Nah, contohnya seperti ini. Masa dia bisa ini sama ini sama gitu ya. Kemampuannya gitu. Itu yang dari Modige MNM teori. Tidak ada pajak, maka WCC perusahaan juga tidak akan dipengaruhi oleh struktur modalnya. Iya jelas, karena tadi dia nggak menganggap bahwa itu ada komponen pajaknya. Ya, jadi tapi karena perputaran industri, perputaran bisnis, orang mengenakan bunga, terus ada pajaknya untuk membangun. Ini yang berbeda.
ya. Karena sebentar ya.
Oke, sorry teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, ada telepon tadi masuk. Oke, kita lanjut ya, Willy. Oke ya, suara saya masih oke ya, Willy? Oke, Iya, Pak. Oke, saya lanjut ya. Oke. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau tidak ada pajak di dalam perhitungan weighted average cost of capital, maka perusahaan itu juga tidak akan dipengaruhi struktur modalnya. Itu asumsi. Makanya nanti ada bagaimana sih pelanggaran daripada teori ini? Itu ada 3 ya. Pertama adanya bunga, yang kedua adanya komponen pajak, yang ketiga adalah komponen dari cost of capital-nya itu sendiri. Nanti kita lihat. Nah, dari sisi ini kalau kita lihat ya, tadi kaitan dengan rumus tadi, MNM teori, dia mengeluarkan rumus seperti ini. Nilai perusahaan itu adalah cash flow dari perusahaan dibagi weighted average cost of capital. Padahal biaya modal itu sendiri yang di bawah ini, itu dapatnya adalah, kemarin kita udah belajar cost of debt-nya itu sendiri sama cost of equity-nya. Ya, debt to value ini komponen proporsi daripada utang itu sendiri, dan equity. Oh ya, nanti di soal ya saya kasih tahu, jangan ngambil semua komponen yang ada di sisi pasifa ya, karena pasifa itu tadi ada komponen utang jangka pendek, ada utang jangka panjang, baru ada modal. Nanti dalam menghitung proporsinya, kalian harus ambil yang namanya utang jangka panjang dan juga utang yang menimbulkan sepertinya ada bunganya. Contohnya tadi notes payable. Nanti kalau notes payable itu ada, kalian harus masukkan itu. Tapi kalau tadi ada account payable, utang usaha, utang bunga, utang utang sewa, itu jangan dimasukkan ya, gitu. Untuk menghitung debt to value-nya. Equity to value udah jelas, di situ ada komponen saham biasa, saham preferred, laba ditahan. Nanti kalau mau ngitungnya, untuk yang kalau ada laba ditahan, itu sepanjang tidak dikasih tahu apakah itu akan dikenakan biaya modal, laba ditahan itu dikeluarkan. Jadi murni dari hanya saham biasa dan saham preferred saja. Seperti yang kita pelajari sebelumnya. Oke, nah sekarang bagaimana menghitung cost of equity tadi? Kalau tadi kan di sini, ini dicarinya dengan ini. Coba lihat, di sini nggak ada pajak di sini, 1 minus T. Kalau yang kemana kan ada 1 minus T. Karena itu tadi, pajak dianggap tidak ada. Nah, baru di sini ada WACC dengan merumus biaya modal unleveraged. Ini artinya semua modal, semua investasi dibiayai dari saham. Sedangkan ini adalah komponen yang kalau kalian ingat dulu waktu kita belajar ada namanya rumus CAPM ya. CAPM itu adalah risk free ditambah risk free minus risk market dikali dengan beta. Ya, beta itu adalah diganti dengan debt to enterprise ini tadi. Enterprise value. Ya. Bobotnya. Nah, cost of equity ini adalah meningkat oleh adanya debt to equity, jelas, ya kan? Nilai ini akan meningkat jika ada ininya, pembandingnya, ya. Nah, di sini ada bahwa namun demikian karena bobot cost of equity lebih kecil daripada ekuitas nilai tertinggi, maka WACC pada persamaan ini tidak berubah dan tetap sama dengan cost of capital perusahaan yang diungkit unleveraged tadi. Ini tadi. Kalau ini kita lihat, WACC-nya nggak berubah. Karena ini sama ini. Kalau tadi kan ada pajaknya di sini. Oke, ada contohnya nih, ya. Coba kita lihat, ada bunganya 9% rencananya. Itu ada tidak menggunakan financial leverage, maka cost of capital-nya 11%. Ini berarti unleveraged-nya.
debt to equity-nya 1. Artinya jumlah utang dibandingkan equity sama. Jadi 50-50 berarti. 50% bagi 50% kan 1. Cost of debt-nya 8, WACC-nya 10. Bagaimana dengan cost of equity-nya? Disuruh cari equity-nya. Nah, ini rumus kita masukkan saja. Ya, tarik ini masuk, dapatlah 14%. Ya. Nah, di sini komponennya 14%. Kita lihat warna merah ini ada cost of debt-nya 8%, sedangkan cost equity-nya 10%, sedangkan WACC-nya seperti ini. Itu tergantung dari total to equity ratio-nya. Dia meningkat. Jadi kalau nanti debt-nya meningkat, otomatis juga meningkat. Ya, itu maksudnya. Nah, ini contohnya ada beberapa komponen debt. Kalau 1 dia berarti 8%, 12%. Kalau kita hitung ya, 8% kali 50%, ditambah 12% kali 50%, dapatnya 10%. Dipertahankan 10% dengan debt sama, dengan juga semakin besar. Oke, kita hanya contoh saja ini, ingin menggambarkan. Nah, mengapa struktur modal penting dan realistis? Ternyata para manajer keuangan itu sangat peduli dengan bagaimana perusahaan mereka dibiayai, finance tadi. Ya. Tentu saja ada konsekuensi negatif bagi perusahaan yang memiliki struktur modal yang tidak tepat, karena pada kenyataan hal ini berarti bahwa paling tidak 1 atau 2 dari 2 asumsi ini dilanggar. Kita lihat langgarannya. Ya. Ingat, ada biaya transaksi dalam meminjam uang. Ya, kemarin kita udah belajar. Ya, ada namanya provisi, biaya provisi. Bila ini ada masalahnya, maka nilai perusahaan bisa bergantung pada bagaimana biaya. Iya jelas, kalau ada biayanya otomatis pertimbangannya akan berbeda. Manajer akan berpikir, kalau kita dari utang, kita akan bayar biaya bunganya, ada biaya transaksinya. Biaya transaksi itu adalah biaya pengurusannya gitu. Nah, terdapat 3 alasan mempengaruhi total arus kas. Ada bunga, ya, dan bunga itu tadi dapat mengurangi pajak, ya kan, dari laba, ya, kalau dikurangi bunga. Sedangkan dividen tidak, ya, dividen tadi sudah dari net income. Sehingga maka setelah pajak, perusahaan memiliki lebih banyak uang untuk disalurkan ke utang mereka dan ke penggunaan jika mereka menggunakan debt financing. Oke. Debt financing membentuk kewajiban legal yang bersifat tetap ya tadi. Ancamannya kebangkrutan. Ya kan? Obligasi itu pasti ada kebangkrutan di situ. Kalau seandainya bunganya lebih besar, ya. Dia nggak mampu bayar, berarti akan ada potensi kepada si perusahaan untuk akan dipilotkan oleh orang yang punya utang dengan kita. Ya kan, itu biasanya di pengadilan perdagangan seperti itu. Kalau ada perusahaan yang tidak bisa bayar, otomatis bangkrut ya. Apa yang bisa diambil diambil. Ya. Oke. Ada pajaknya di sini. Bahwa bunga itu unsur yang mengurangi pajak, sedangkan dividen tidak. Ya. Nah, ini contohnya. Coba lihat. Kalau kita tanpa bunga, ya, tanpa utang, berarti ini 0. Sehingga net income-nya 150. Tetapi kalau dengan ada obligasi kita bayar bunga, menyebabkan ada 37,50 nih yang berbeda nih. Karena pajak ini akan berkurang ya sebesar sehingga nilainya jadi 112,50 net income-nya. Tetapi lihat komponennya itu pajaknya apa? Berkurang 12,5. Ini pengurangnya. Di satu sisi bisa menyebabkan adanya saving di situ ya, saving pajak ya. Harusnya dia bayar pajak 50, tapi karena ada di sini dia bayar 37,5. Ini contohnya. Ya kan?
Ya, udah jelaskan tadi ini takdirnya. Nah, contoh lain kita akan lihat dengan WACC. Kalau dia contoh ini dan ada pajaknya 40%, coba lihat. Pasti cost of equity-nya akan 12,8%. Kenapa? Karena tadi yang di awal tadi, kalau dia tanpa pajak, ya, itu sebesar berapa tadi? Kalau nggak salah 14% deh. Ya, ini tambah ini kurang ini kan 0,03 kali 1. Ya, 14%. Tapi dengan pajak jadi 12,8%. Artinya apa? Biaya modal itu lebih murah. Karena ada tax yang dikurangi. Itu logik berpikirnya. Nah, itu tadi WACC-nya juga berkurang, ya. Kalau tadi 10% jadi 8,8%. Ya. Didapat di sini ya. Di sini bahwa pajak tadi menyebabkan menurunnya biaya modal tadi. Itu yang mengasumsikan bahwa si teori MNM itu nggak bisa lagi dipakai untuk saat ini. Karena teori itu ada asumsinya. Jadi teori itu jawabannya begini. Teori bisa dipakai pada saat kondisi itu mendukung, yaitu kondisi di mana dia menemukan teori tadi. Tapi teori itu nggak bisa dipakai. Kenapa? Di sini ada bunganya. Bunganya berarti ada mengurangi pajaknya atau ada komponen pajaknya yang menguntungkan. Yang ketiga itu adanya biaya transaksi, ya kan? Ini perkembangan yang ada. Jadi rumusnya tetap bisa kita pakai, tetapi komponennya menjadi adjusted, artinya menjadi disesuaikan. Ada komponen pajaknya di sini yang kemarin kita pelajari. Oke. Ini ada resiko bangkrut ya, karena kalau makin banyak kita tergantung dari bunganya. Bunga ini akan menjadi beban perusahaan. Oke, itu logika berpikirnya. Ini tradernya tadi ada biaya bunga, utang cenderung menjadikan perusahaan mengalami kesulitan keuangan jelas. Ya, orang siapa sih nggak berutang sekarang, tetapi jangan sampai kita kemakan utang. Karena apa? Utang itu apalagi kredit card itu bisa menjebak kita. Gampang menggunakan, gampang membayar, tapi sulit untuk mengembalikan. Ya, apalagi kalau kita punya gaji sangat kecil. Nah, yang kedua, bunganya juga gede. Kalau Citibank card, kartu kredit. Ya. Nah, ini leverage and probability-nya, ya. Sekarang kita akan lihat apa sih komponen antara leverage dengan kemungkinannya. Ini kan kelihatan nih, deep recession, middle, normal, mid expansion, rapid expansion. Ya, kita lihat nih, return on equity-nya semakin meningkat. Karena kalau di recession, ya, ini resesi ini artinya ini probability-nya ya, kemungkinannya. Ini ya pertumbuhan nol, negatif kalau resesi. Ya. Nanti ada pertanyaan, Pak, dengan saat ini gimana? Oh, saat ini kita udah negatif. Tapi kita berusaha untuk bangkit lagi, minimal kembali ke nol. Ya. Oke. Nah, ini juga. Ini udah kayaknya tadi. Nah, pilihan pembiayaan itu tadi. Bagaimana kita dapat jadi ada dua tadi ya, obligasi dengan saham. Ya. Obligasi itu selalu ada bunganya. Bunga di satu sisi bisa mengurangi net income. Ya, mengurangi net income. Tetapi juga mengurangi pajak yang harus dibayar lebih besar. Gitu. Di satu sisi dengan saham lebih kepada berapa jumlah net income yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya. Jadi jumlah angka itu yang jadi masalah. Ya, makin rendah net income-nya atau earning per share-nya tadi, itu menimbulkan bahwa harga di pasaran itu semakin jatuh.
Karena salah satu nilai yang akan dilihat oleh si pemegang saham adalah berapa nilai keuntungan yang dihasilkan di tahun berjalan. Makin tinggi dia, makin nilai perusahaan itu makin tinggi. Karena mencerminkan kemampuan membayar dividennya, itu poinnya. Ya. Ini ada lagi Stewart Mayer mengatakan, ini juga peneliti, isu yang berkembang di saat ini perusahaan menerbitkan saham, maka akibatnya perusahaan ini untuk mengikuti langkah-langkah. Pertama, sumber pendanaannya, marketable securities, utang, risiko campuran, saham. Ini hanya tingkatan pada saat dia menilai, ya, kebanyakan perusahaan itu akan mengambil langkah untuk investasi. Itu pertama sumber pendanaan. Nah, dari diri kita sendiri dulu. Kalau kita gambarkan dari kita apa? Gaji, tunjangan, ya, atau kita dari marketable securities, artinya kita punya surat saham yang dapat dipasarkan kalau kita punya. Kalau sumber pendanaan internal berarti kan dari tabungan kita. Nah, kalau dua-duanya nggak ada, otomatis kita arah yang dipakai adalah utang. Kita mengutang, ya. Atau kita pakai dengan campuran, securities campuran, hybrid securities. Artinya kita mengeluarkan utang di satu sisi, tetapi kalau kita nggak bisa bayar utang itu, si pemegang utang tadi bisa mengkonversi menjadi saham. Nah, atau kita mengeluarkan saham baru untuk mendapatkan modal atau menjual saham. Ya kan? Artinya pemilikan kita berkurang. Ya. Implikasinya, nah, di sini level tinggi dapat menguntungkan perusahaan dalam hal tax saving tadi yang saya sampaikan dan berpotensi mengurangi biaya keagenan. Ya, karena apa? Orang akan berusaha untuk menarik orang lain berutang itu dengan cara apa? Oh, nggak perlu lagi biaya bulanan, nggak perlu lagi biaya tahunan. Nah, itu lip service aja itu, ya, dia menarik orang. Sebenarnya 1 tahun 2 tahun gratis, tapi tahun berikutnya biaya lagi gitu, ya. Level utang yang lebih tinggi meningkatkan problem biaya kesulitan keuangan. Iya, tadi sudah saya sampaikan. Ya, ini gambaran aja nih, ya. Kalau seandainya normal dia untuk saat ini perusahaan-perusahaan banyak yang nggak bagus, sehingga banyak kemungkinan utang macet dibayarkan. Jadi di bank sekarang ini itu dua yang kena gamparan dari bank. Pertama apa? Pinjamannya jadi macet, ya kan? Orang nggak bisa bayar, perusahaan nggak bisa bayar karena nggak berproduksi. Di satu sisi uangnya bank dari mana? Tabungan, nasabah. Di satu sisi nasabah harus dikasih bunga. Jadi satu sisi turun pendapatan bunganya, beban bunganya konstan. Jadi negatif. Negatif berarti mungkin terjadi kemampuan tidak bisa bayarnya lebih banyak. Nah, mengapa struktur modal berbeda pada tiap industri? Ya, itu tadi. Ya. Ada perusahaan yang dipimpin oleh manajer lebih senang dengan utang. Kenapa? Dia bisa mengurangi net income-nya di satu sisi dengan catatan dividennya akan semakin rendah dibayarkan kepada pemegang saham. Itu adalah pola manajer yang tidak pro kepada pemegang saham. Gitu. Karena lebih enak dia ngutang karena cepat tanpa memikirkan bunganya lebih besar. Itu berarti tipikal manajernya. Ada juga manajer yang maunya, oke, saya mau ngurangin utang. Saya lebih baik lepas saham atau mengeluarkan saham. Itu caranya berarti dia lebih condong untuk mengurangi apa? Resiko dari utang tadi. Jadi trade off dia, trade off. Ya. Nah, kan kesulitan keuangan dapat berakibat fatal untuk beberapa perusahaan seperti perusahaan komputer dan peralatan di mana konsumen akan menolak untuk membeli produk jika mereka mengetahui bahwa perusahaan itu ya jelas. Kalau kita beli barang elektronik misalnya, jangan jauh-jauh, mobil. Ya, mobil dulu kalian kenal namanya spin. Nah, mobil spin itu dulunya berkembang banget. Tetapi setelah dengar ada isu dia akan bangkrut,
itu susah sekali mobil spin yang ada sekarang ini dijual. Harga jualnya semakin jatuh. Kenapa? Itu udah nggak mungkin lagi. Artinya kalau perusahaan itu bangkrut, bagaimana mengenai perawatannya, bagaimana dengan beli spare part-nya, itu pasti, gitu, ya kan? Oke, itu logikanya. Bagaimana membuat keputusan pembiayaan? Ya, itu tadi kita bisa menggunakan benchmarking dengan perusahaan-perusahaan yang lain, ya, perbandingan. Ya, ini contoh-contohnya ya, dengan debt ratio, dengan ini kita bandingkan, ini sudah kita pelajari nih. Rasio sekarang gimana? With common stock gimana? Dengan debt financing gimana rasionya? Terus pembandingnya dengan perusahaan yang sama. Itu yang kita lihat. Ya. Untuk menguji manajer yang kita punya itu kalau di perusahaan itu, dia pro kemana? Pro kepada utang atau pro kepada saham untuk dividen. Itu bisa kita lihat. Jadi nanti dalam RUPS rapat umum pemegang saham, salah satu penilaian yang dilakukan oleh seorang pemegang saham atau pemegang saham adalah melihat kemampuan manajernya, dia pro enggak terhadap pemegang sahamnya atau dia pro dengan utangnya, obligasinya. Artinya dia tidak memikirkan dividen kepada si pemegang saham. Ya bodoh amat, pokoknya laba tetap ada tetapi kecil aja. Itu kan menjadi permasalahan sendiri bagi pemegang saham itu sendiri. Contoh kasus membandingkan suatu keputusan, ya kan, ada pinjaman 4 juta. Nah, dikasih tahu di sini komponennya, before after-nya, ya. Ini komponennya. Dia punya liabilities 20,5, ya, turun menjadi 8,8,5 secara total, 4 juta dolar. Ini komponennya, performanya, ya. Kita lihat bahwa ternyata bunganya itu akan berkurang 320 ribu dolar. Ya. Efeknya kepada apa nanti kita lihat. Ya kan? Kita lihat ini komponennya, equity-nya dengan debt, ya. Cost of goods sold-nya, settlement-nya, ini caranya ya. Ya. Berapa kita hitung nanti berapa hasil EBIT-nya, EPS-nya. Ini dengan rumus tadi ini bisa dicari. Nah, ternyata seluruh rasio utang menurun dan kinerja perusahaan menjadi semakin baik. Ini kita lihat turun semua. Debt rasionya turun, interestnya juga semakin baik turun dan kemampuan untuk membayarnya itu makin naik, ya. Jadi dengan komponen itu kita bisa bandingkan bahwa obligasi itu dengan menurunkan obligasi menurunkan ketergantungan perusahaan untuk membayar bunganya. Itu poinnya. Ya. Nah, itu yang namanya financial leverage effect, ya kan. Perusahaan yang menggunakan lebih banyak debt financing akan merasakan ayunan yang lebih besar dalam earning per share. Mereka untuk merespon perubahan dalam revenue dan operating earning. Jelas, EPS tadi apa? Earning per share. Ya, net income dibagi jumlah saham beredar. Kalau net income-nya kecil, otomatis EPS-nya juga kecil, gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya untuk meningkatkan ya kurangi utangnya. Karena kurangi utang berarti mengurangi bunga. Mengurangi bunga berarti bisa meningkatkan laba. Gitu loh. Laba adalah komponen yang dibagikan dengan jumlah saham tadi. Nah, ini total asetnya, ya, perbandingannya. Ya. Ini tinggal dimasukkan saja komponennya. Earning persennya lihat. Kalau dia 0 debt-nya, dia earning persennya 2,5. Ya, kalau dia dengan 25% 2, kalau dengan 40 1,5. Artinya apa? Ini udah kegambar. Makin tinggi dia punya utang, EPS-nya semakin rendah. Nah, ini yang dipakai oleh pemegang saham
paham melihatnya. Oke, ini tadi saya contohkan ya. Percentage change in EPS plan C-nya menjadi 83%, artinya turun dia. Ya. Pada saat EBIT tinggi, perusahaan dengan leverage lebih tinggi akan menghasilkan EPS yang tinggi pula, jelas. Karena kalau EBIT-nya tinggi berarti utangnya akan semakin rendah. Kan? Rendah berarti EPS juga semakin tinggi. Ini udah logik berpikir aja nih. Nah, ini contoh kasus menyebabkan pengaruh keputusan pendanaan terhadap EPS. Ya. Nah, contohnya ini. Ya, ada long term debt-nya, terus ada tambahan with new debt financing. Ya, dengan sama. Total liabilities naik. Ya. Coba lihat. EBIT-nya ini given. Ya. Dengan bunga yang tambah 9.000 ini dapatnya dari 8% kali 50 ditambah 10% kali 50. Berarti 8% kali 50 4.000, 10% kali 50 5.000, 4.000 tambah 5.000 9.000. Ini konstan. EBIT-nya ini. Nah, kita lihat earning before tax-nya gimana? Akan semakin apa? Menurun dengan dari 9.000 tadi. Pajaknya lihat. Nah, EPS-nya lihat pengaruhnya. Nah, disinilah gambar bahwa di sini EPS yang paling maksimal. Pajaknya 50%, 50%. Rugi pun kena pajak kan? Ya, kembali lagi yang kemarin saya sampaikan. Di luar sana komponennya langsung kena pajak. Kalau Indonesia enggak, 5 tahun berturut-turut sampai kerugian itu tertutup. Kalau di luar negeri enggak langsung dikasih 50%. Ini tadi saya udah jelasin, ini EPS-nya. Ini gambarannya. Ini 9.000 semakin naik dengan cenderung EBIT-nya semakin meningkat. Nah, EPS-nya lihat terendah dan tertinggi ini. Maka EPS sama dengan 0. Inilah titik namanya equilibrium. Titik di mana EPS itu memberikan pengaruh 0. Ya, yang ini. Komponen ini. 0. Karena dia tidak rugi, tidak untung. Oke. EBIT, EPS, indifferent point. Titik di mana terjadi persinggungan. Ya, titik kesempurnaan. Ya. Kalau belajar tentang demand supply, titik indifferent point itulah titik di mana harga mencapai titik keseimbangan. Ya, titik tersebut menggambarkan level di mana EPS akan sama dengan rencana pendanaan yang dipilih oleh perusahaan. Jadi artinya kita menginginkan EPS itu berapa sih? Gitu. Nah, ini dia. Ya. Ya, ini nanti alternatifnya banyak EBIT-nya. Ya. Tinggal dicari. Ya, try and error di sini rumusnya. Kesimpulannya, pada EBIT bernilai lebih besar dari level indifferent EBIT, maka rencana pendanaan more reference akan menghasilkan EPS yang ini lebih rendah ini. Sorry. Oke. Kenapa? Karena ya kalau dia lebih tinggi daripada leverage dari utang, EPS-nya akan lebih rendah. Atau sebaliknya kalau dia EBIT-nya berkurang dari suku bunga yang dipakai, ya EPS-nya lebih tinggi. Itu udah logik umum. Nah, di sini ada di beberapa slide terakhir ditanya di survei 392 CFO ya dalam menentukan struktur modalnya dengan skala 0 dan sangat penting 4. Ternyata coba lihat
Ternyata CFO itu setelah dia lebih condong kalau dia customer comfort itu 20%. Financial flexibility 60%. Artinya orang pimpinan manajer atau manajer perusahaan itu menggunakan utang itu ada komponennya, ya, bahwa financial flexibility lebih 60%. Artinya utang lebih gampang, gitu loh, lebih mudah. Credit rating, ya jelas, untuk meningkatkan kepercayaan kepada perusahaannya, gitu loh. Terus interest tax saving itu hanya, jadi pertimbangan terhadap penghematan itu lebih juga besar ya, hampir di atas, kan hampir 50%. Transaksi cost and fee jelas. Jadi yang paling besar pengaruhnya kenapa CFA itu mau menggunakan utang itu lebih banyak financial flexibility. Fleksibilitas keuangannya ini. Itu pertimbangannya, sama kredit ratingnya. Ternyata dua ini dipakai. Ya. Dan ini harus dijaga oleh siapa? Pemegang saham. Ya, itu gambarannya. Jadi pemegang saham inginnya adalah meningkatkan laba, sedangkan manajer itu maunya fleksibilitas saja, gitu loh. Dan penting uang masuk tanpa memikirkan bunga yang dibayarkan. Jadi jangan sampai memilih manajer yang hanya memikirkan utang itu mudah didapat tanpa memikirkan untuk membayarnya di kemudian hari. Nah, itu yang jadi trade off-nya. Oke, ini selesai. Ini home assignment-nya, ya. Ada 2, ya. Kembali lagi, ini bukan tugas individu, saya minta ini tugas kelompok, ya. Karena minggu depan juga ada tugas kelompok lagi, jadi tinggal 2 tugas lagi yang perlu kalian buat. Oke, adik-adik sekalian, itu topik kita untuk minggu ke-13. Sekarang saya akan membuka, karena asik ngajarnya tadi saya lupa untuk screenshot dulu sebentar. Ya. Mohon maaf, saya harus screenshot dulu bukti bahwa saya memberikan materi. Oke. Oke, saya sudah ambil 3 foto. Oke. Ini ada waktu masih ada 1 jam, ya. Bisa kita isi pertanyaan. Oke. Sekarang saya lempar pertanyaan kepada kalian. Dari penjelasan saya, kemarin saya sudah sampaikan juga bahannya, lalu sudah saya sampaikan juga video, yaitu dari Bosco, dosen koordinator, terhadap pembelajarannya. Jadi bisa diulang, bisa didengar ulang video tadi, ya. Tetapi ini pun direkam sepertinya sama Welly, jadi ini bisa kalian dengar lagi di waktu senggang untuk memperdalam informasinya. Oke, ada yang mau ditanya? Halo, ada yang mau ditanya? Ketua kelas, silakan. Adinda. Tes, izin bertanya. Oke, Adinda silakan. Tadi Bapak menyebutkan kalau orientasi perusahaan ada yang lebih memilih untuk lebih baik berhutang, tapi ada juga yang lebih baik mengeluarkan saham. Namun di masa-masa pandemi seperti ini, yang seperti kita tahu, hanya beberapa sektor usaha saja mendapat insentif pajak, terus adanya penurunan yang cukup signifikan pada net income perusahaan. Menurut Bapak, strategi pembiayaan perusahaan seperti apa
yang dirasa lebih tepat dan lebih cocok atau mungkin lebih efektif untuk pembiayaannya. Apakah asumsi tidak adanya kesulitan pinjaman di bank atau istilahnya tersedianya sumber-sumber pendanaan yang setara antara pengeluaran saham dan kayak seperti minjam utang gitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi memang kalau secara kondisi normal antara utang dengan saham, memang ada trade off-nya di situ, yaitu sebenarnya kembali lagi pernah saya sampaikan bahwa kondisi kondisi jumlah utang dengan modal itu sama seperti tekanan darah. Normalnya kalau tekanan darah kan 80 per 120, ya. Tekanan darah rendah tekanan yang batas bawah 80, maksimal 120. Tetapi pada saat kita tes ke kesehatan, ternyata tekanan darah kita 140 per 100 misalnya. Itu udah tinggi, udah besar itu. Artinya darah tinggi, atau 60 per 80 berarti darah rendah. Nah, yang kita jaga itu adalah di normalnya, 80 per 120. Ini istilahnya normal itu. Artinya kalau dia darah tinggi berarti kebanyakan utang dibandingkan modalnya, itu berarti bahaya juga bagi perusahaan, kan, bisa dengan bangkrut. Atau dia darah rendah, artinya modal lebih besar dibandingkan utangnya, artinya akan pendekatannya berbeda, berbeda. Karena posisinya kalau dia utangnya lebih besar, sama seperti tekanan darah tinggi, apa yang nggak boleh dimakan? Kambing, sapi, hati-hati gitu ya, untuk bisa meningkatkan darah tinggi lebih tinggi lagi. Beda dengan kalau darah rendah suruh makan daging kambing, daging sapi, ayam gitu ya, untuk meningkatkan darah tingginya. Artinya apa? Dua pendekatan itu bisa dianalogikan di dalam perusahaan. Di dalam hal ini kondisi di dalam saat ini dengan resesi, kita lihat kalau seandainya perusahaan itu sekarang ini banyak utangnya, ya udah banyak utangnya di perusahaan, otomatis apa yang harus kita lindungi dari sisi pemerintah? Berusaha jangan sampai utang itu tidak terbayarkan. Dengan cara apa? Dengan cara menggerakkan lagi ekonominya. Sehingga kalau seandainya dikasih insentif pajak, tujuannya adalah agar bebannya si perusahaan tadi itu tidak berat. Artinya apa? Dengan insentif pajak berarti ada kemungkinan modalnya dia akan bertambah. Yang tadinya dia berpikir saya harus bayar pajak, dikasih insentif berarti ada tambahan modal. Nah, modal ini dipakai dulu. Nah, kalau seandainya insentif pajak tadi kecil pengaruhnya, jadi dia akan milih antara modal dengan saham tadi yang jadi kamu tanyain. Kalau dia utang, harusnya dicek dulu tekanan darahnya. Tekanan darah dia normal nggak? Atau struktur modalnya normal nggak? Banyakan utang atau banyakan modal? Atau ada di batas normal? Kalau dia masih dalam batas normal, dia bisa melakukan utang lagi. Masalahnya sekarang, bank itu sulit ngasih utang. Kenapa? Tadi saya sampaikan, bank itu saat ini banyak kredit yang belum dibayarkan. Oke, di satu sisi uang yang dari nasabah harus dibayar bunganya. Jadi apa ya? Cash flow-nya bank juga jadi sulit sekarang. Makanya kemarin pemerintah kita, pemerintah pusat, itu kan sedang melakukan daerah. Ingat nggak? DKI, Jabar. Itu karena apa? Mereka kesulitan dana. Jadi dia suntik uang ke bank dengan catatan apa? Biar bank itu bisa menyalurkan kredit ke pembangunan di daerah. Nah, kalau itu yang dilakukan, iya. Tetapi dari sisi perusahaan, kita lihat dulu kondisinya. Di utang dia saat ini gimana kemampuannya. Kalau dia utangnya masih banyak dan sulit dibayar, langkah yang dilakukan adalah menggunakan saham.
kalau dia jual saham, kita lihat lagi indeks harga saham gabungan sekarang gimana? Kalian pelajari nggak itu? Turun. Karena apa? Karena perekonomian lagi nggak bergerak nih. Bangkrut perusahaannya banyak, segala macam. Yang survive sekarang ini hanya beberapa perusahaan. Ya kan? Hanya beberapa perusahaan. Saya melihat beberapa perusahaan retail di mall, makanan udah mulai bergerak. Ya, saya kemarin makan di Abu Steak, ya, bukan sombong ya, Abu Steak. Itu yang makan cuma saya sendiri sama istri, gitu loh. Sepi banget. Di satu sisi memang ekonomi lagi turun, kemampuan daya beli masyarakat juga turun, tapi di satu sisi ini mau bangkit. Makanya perlu ada stimulus kepada perusahaan tadi. Jadi kalau pertanyaannya mana yang harus dipakai oleh perusahaan antara utang dengan modal, ya dilihat situasinya dulu. Untuk saat ini nggak normal sekarang masalahnya, nggak normal karena saham mau kita lempar juga nggak ada yang mau beli. Dan saya kasih tahu lagi, sekarang orang cenderung emas, beli emas loh, ingat. Karena apa? Untuk menjaga nilai uang yang kita pegang itu nggak turun. Coba lihat sekarang harga emas. Gila-gilaan kan? 1 gram udah hampir 1 juta tembus. Nah ini udah. Dan saya pribadi, saya punya uang sekarang. Saya rasa uang saya itu nggak ada artinya loh. Ya. Tapi saya perlu berhemat. Berhematnya apa? Saya mengurangi beli ini, beli baju, dan segala macam. Saya kurangi semua. Gitu lah. Yang ada dipakai dulu gitu. Jadi itu yang dilihat. Perusahaan itu lihat kondisinya utang sama modalnya. Sekarang udah kondisi bagaimana. Di satu sisi orang yang mau memberi pinjaman juga jarang. Ya. Sekarang banyak kriminal lagi kan sekarang. Karena mungkin 3 bulan awal orang yang putus kerja minta makannya dari siapa? Adiknya, saudaranya. Ya. Saya kasih tahu, abang saya itu kerjanya narik Grab. Oke. Karena kondisi sekarang Grab itu dia nggak narik, sepi banget. Otomatis apa? Saya masih punya gaji tetap. Jadi yang sekarang adanya ya yang paling aman sekarang adalah pegawai negeri. Karena apa? Tetap digaji walaupun ada yang digaji setengah. DKI Jakarta Pemdanya itu motong 50% tunjangannya. Kalau kita keuangan belum, ya masih 100% dibayarkan, walaupun agak mundur-mundur bayarnya. Telat 3 hari, 2 hari, itu nggak ada masalah. Artinya apa? Kondisi sekarang ini sangat berat. Itu yang sekarang lagi digalakan. Dicari kira-kira mana yang belum bergerak, itu harus bergerak. Di satu sisi karena ancaman apa tadi? COVID-19. Jadi itu jawabannya, Adinda. Berarti kalau saya tangkap itu tetap yang dilihat itu WCC perusahaannya dan jenis usahanya bagaimana, lalu dilihat situasi seperti ini tuh cocoknya untuk WCC seperti apa, begitu ya Pak? Betul sekali, karena kondisinya di satu sisi orang juga sulit ngasih pinjam, yaitu bank ya. Bank juga sulit kasih pinjam karena uangnya dia juga tertanam gitu ya, dengan ya belum kredit macet sih, belum. Karena kalau kredit macet berarti nasabah yang minjem ke bank itu kan nggak mampu bayar. Sebenarnya mereka mampu bayar karena apa? Perusahaannya masih jalan sih, cuman karena nggak ada penjualan mau bayar pakai apa gitu kan. Jadi benar, itu harus dilihat. Baik Pak, Setuju. terima kasih banyak. Oke, ada lagi? Sebentar ya, saya ambil. Ada yang mau ditanya, silakan sambil jalan, ayo. Pak izin bertanya. Tadi kan saya lihat ada istilah excess cash ya Pak pada rumus debt to enterprise value ratio. Maksud excess cash di sini itu apa ya Pak? Terima kasih Pak. Gimana? Maksudnya apa? Excess cash tadi Pak
yang di rumus debt to enterprise value ratio. Oh, excess cash. Excess cash itu maksudnya excess itu berarti akibat cash, artinya biaya yang harus ditanggung si apa namanya si debitur apa si perusahaan di dalam membayarnya. Jadi kan di situ kan nilai buku ya. Kalau kita bicara nilai buku apa sih? Nilai buku adalah nilai sisa kan. Sama seperti kalau penyusutan. Ada nilai belinya, dikurangi penyusutan, dapat nilai bukunya. Nah, excess cash di sini adalah berapa yang sudah dibayarkan oleh perusahaan terhadap bunga apa. Jadi nilai totalnya ya, nilai total yang dibayarkan. Kalau tadi nilai brutonya dikurangi berapa yang sudah dibayarkan sama dengan nilai bukunya. Itu maksudnya. Ngerti, Talita? Excess Oke, cash Pak. itu berarti yang dibayarkan ya, yang dibayarkan. Oke. Ada lagi? Pak, izin bertanya. Baik, silakan. Terkait dengan debt ratio dibandingkan debt to enterprise ratio yang selalu besar debt ratio. Nah, di Johnson & Johnson itu kenapa ya Pak kok lebih besar debt to enterprise value ratio dibandingkan debt ratio-nya? Oh, yang tadi Johnson & Johnson. Iya Pak. Lebih besar, oh ya. Ya karena gini, ya pastinya lebih, tunggu ya, saya lihat dulu ya. Saya salah, bentar ya. Saya sambil ngerjain ini dulu sebentar. Di slide berapa ya tadi ya, lupa ya. Bentar ya. Slide 10 Pak. 10 ya, bentar. Oke, saya sudah simpan. Oke. Slide 10 ya. Tadi yang nanya, tadi yang kedua Talita, Adinda, yang sekarang siapa? Anissa ya? Fauzia Pak. Fauzia. Oke. Iya. Biar saya catat dulu biar jangan lupa. Oke, yang mana deh? Yang ini langsung. Slide 10 Pak. Slide 10 ini? Iya. Tabel ini? Iya Pak. Tabel yang 5, ya slide 8 ya? Oh, Slide punya 8. saya 10. Oh iya, oh ya, Pak. ada perubahan ya, ada perubahan ada dua yang saya kirim kemarin. Nah ini Johnson & Johnson kenapa 9,1? Ayo, di sini kan tadi saya bilang total liabilities itu kan adalah total jangka pendek dan jangka panjang. Oke. Nah, Johnson & Johnson ini kan perusahaan yang retail dia. Retail itu artinya dia mengandalkan penjualan yang account payable-nya besar. Utang usahanya besar gitu loh. Atau dalam artian di sini kan dia produksi massa. Produksi massa itu berarti kan dia support bahan baku lebih besar. Ya kan? Nah, otomatis kondisinya kalau melihat itu dia harusnya total liabilities-nya ini ya kalau dengan normal itu pastinya lebih kecil dibandingkan net-nya. Karena apa? Dia akan banyakkan net debt ini kan tadi apa? Net debt yang ada bunganya. Artinya obligasi yang ada bunganya. Tapi ini kan total liabilities-nya utang jangka pendeknya lebih besar di sini gitu.
Sehingga kalau total di sini kan apa nih? Di sini apa sih? Penyebut ya. Penyebut ini pembilang. Pembilang ini penjemut. Nah, kalau dia di sini lebih besar di sini, ini akan lebih kecil kan, otomatis. Oke. Tapi ternyata nilainya di 9,1. Berarti dia akan dilihat dari enterprise value-nya. Gitu loh. Ya kan? Debt, new debt-nya tadi, dia kan di sini besar nih, AC juga besar, ya 100 dia bisa besar, ini akan lebih kecil, ini bisa lebih kecil, apa namanya net debt-nya, ya, atau dia bisa lebih besar. Nah, sekarang pertanyaannya, ini juga bisa lebih kecil lagi pembaginya, sehingga nilai ini lebih besar daripada ini. Jadi komponen yang bisa dilihat di sini adalah kemungkinan, ya saya tangkap kemungkinan Johnson & Johnson ini kenapa dia debt ratio-nya lebih kecil dibandingkan debt to enterprise-nya, itu pertimbangannya adalah bisa jadi nilai enterprise value-nya itu rendah, ya, atau net debt-nya lebih tinggi. Nah, tinggal bagaimana ngitungnya. Ini kan proporsional. Jadi bisa jadi nilai enterprise value-nya lebih rendah dibandingkan total asetnya, dikarenakan Johnson & Johnson ini kan selalu dia berdasarkan saham sumber dananya, ya. Dia lebih banyak mengeluarkan saham-saham sehingga jumlah saham yang beredar di pasaran itu lebih besar. Karena kalau dia tidak lakukan itu, harga saham ini karena dia perusahaan yang sangat dicari oleh investor, gitu loh. Jadi antara demand dengan supply, demand-nya lebih besar dibandingkan supply-nya. Supply itu kan yang dimasukkan. Kalau demand lebih besar dibandingkan supply, harga akan semakin meningkat. Oke, itu logika berpikirnya. Ya, jadi kenapa dia lebih besar? Ada dua komponennya. Satu, jadi enterprise value-nya itu dibuat menurun dengan cara menyebarkan saham, artinya sumber dananya lebih banyak sahamnya dibandingkan net debt-nya. Sekarang masalahnya mana yang lebih besar, ini atau yang ini yang lebih besar? Kita nggak tahu. Ternyata dia akan lebih naik. Bisa jadi ininya turun, ininya lebih besar. Ngerti nggak maksud saya? Jadi 3/4 itu akan lebih kecil dibandingkan dengan 4/3. Oke? Karena 4/3 itu 1/3. Jadi itu tadi, bisa ininya lebih besar, net debt-nya, atau enterprise value-nya akan lebih kecil. Jadi kebijakannya sepertinya Johnson & Johnson lebih banyak mengeluarkan saham, tetap menurunkan net debt-nya. Kemungkinan net debt ini naik lebih besar dibandingkan enterprise value kenaikannya. Itu bisa jadi. Atau bisa dua-duanya. Ini naik, ini turun. Atau sama-sama naik di sini, tetapi naiknya ini lebih kecil dibandingkan net debt-nya. Kita nggak punya data pembandingnya, tapi saya bisa katakan Johnson & Johnson ini, karena dia perusahaan yang dicari oleh investor, untuk menyebabkan harga enterprise-nya itu tidak lebih tinggi, dia akan menambah saham yang beredar. Ya kan? Saham yang beredar berarti banyak yang permintaan supply-nya, sehingga bisa menurunkan harga perusahaan itu sendiri. Oke? Net debt-nya juga akan bisa lebih besar net debt-nya dibandingkan account sendiri. Gitu. Karena ini produksi massa dia, ya. Beda dengan Ford. Ford ini dia mobil. Mobil itu biasanya spesialis itu. Kalau Johnson & Johnson itu lebih ke produk massa ya. Di situ ada
bedak, sabun, banyak sekali lah produknya dia. Itu si Fauzia jawabannya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Oke, karena mungkin kalaupun nanti ada pertanyaan lagi ya, adik-adikku, saya siap WA ya, kembali tugas yang ini, karena tugas yang sebelumnya sudah saya nilai semua. Terus tinggal yang 2 kali pertemuan hari ini sama minggu depan. Ya, nanti tugas itu kalian kerjakan, nanti saya langsung melapor kepada nilai tugasnya. Ya. Oke, karena posisi waktunya tinggal masih ada sih sebenarnya, tapi saya harus mengerjakan yang administrasinya dulu, ya. Dan nanti terkondisikan di rekap absennya. Ya. Oke, ini saya screenshot dulu sebentar. Oke, karena ini saya bisa akhiri ya. Ini kita tinggal 1 kali pertemuan tanggal 10 Agustus Senin depan. Perkuliahan kita terakhir. Tugas nanti segera aja dikirim, biar nanti bisa langsung saya masukkan ke nilai tugas segera mungkin, hingga nanti setelah UAS nilai udah dapat, langsung ada muncul angka huruf angka dan huruf nilai terakhir. Oke, karena waktu juga, jadi saya mohon izin ya. Perkuliahan kita saya akhiri dulu sampai hari ini. Pertanyaan bisa melalui WA, silakan. Kalaupun belum ada bahannya, sampaikan ke saya, nanti saya share lagi di grup WA. Oke, demikian. Terima kasih semuanya. Saya akhiri perkuliahan kita. Sampai berjumpa minggu depan. Selamat pagi. Bye-bye. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya izin live ya. Ya Pak. Oke.